Halo Libra, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain the M and the F ya. Love, lust, or karmic. Cinta, godaan, atau karmik. The M untuk divine masculine dan the F untuk divine feminine. Jadi baris pertama gue pakai 3 deck yang berbeda ya. Baris pertama itu di M, Divine Masculine. Baris kedua itu di F, Divine Feminine. Baris ketiga itu adalah cinta, godaan, atau karmik. Oke. Nah, fungsinya gini. Di F dan di M, di M, di F itu bukan berdasarkan gender atau genital. Tapi siapapun yang bertindak ya, entah laki atau perempuan, dialah di M maskulin ya, Mars. Dia yang bisa dikategorikan sebagai DM, entah dari siapa. Cross watcher silahkan menonton, boleh ya, energinya bisa ketuker, dan di F dan di M pun bisa ketuker ya. Jadi kalian pilih sendiri role-nya kalian. Dan ini timeless reading, artinya kapanpun bisa kalian terapkan kalau memang frekuensi kalian menarik kalian ke video ini. Oke. Dan ini pun di F dan di M ini, di M dan di F ini bisa juga untuk diri sendiri, karena setiap individu itu punya divine masculine dan divine feminine ya. Itu juga perlu dipertimbangkan buat kalian juga untuk melihat persepsi yang berbeda, dimana ini adalah energinya Libra ya, Libra yang kalian bisa gunakan dalam menyeimbangkan sisi feminin dan sisi maskulin kalian sendiri. Oke. Apapun dengan siapapun koneksinya, energi itu semua kita adopsi. Oke. Nggak penting lagi dari mana sumbernya sebenarnya. Cuman itu untuk kita bisa memahami lagi tentang feminine side kita adalah emosional kita, masculine side kita adalah apa yang kita lakukan, tindakan apa, oke, praktiknya seperti apa gitu. Nah, mulai aja ya. Gue pre-shuffle, gue kocok karena duluan gue siapkan, karena biar nggak terlalu panjang aja videonya, kan capek kan lo kalau kepanjangan. Nah, ya udah. Divine masculine ya. Bagaimana kalian melihat situasi dan koneksi kalian. Knight of Wands kebalik. Ini energi Sagittarius. Mungkin kalian berhubungan dengan Sagittarius yang istilahnya tidak available. Artinya ini juga bisa dibilang mungkin beberapa dari kamu ya yang punya hubungan dengan Sagittarius. Tapi yang jelas energinya adalah tidak adanya kebebasan, tidak adanya kemandirian, terikat yang jelas. Dan tidak adanya komunikasi, tidak adanya pertumbuhan di hubungan kalian, tidak ada perkembangan gitu. Ini arahnya mau kemana sih gitu, mau dibawa kemana sih hubungan ini gitu. Istilahnya udah stuck kalau menurut si DM ya. Dan apa yang kamu rasa, kamu terjebak di antara pikiran-pikiran kamu sendiri dan tingkah laku kamu sendiri. Kalau pikiran-pikiran kamu sendiri, ini artinya semua itu ilusi, nggak ada yang real yang kamu pikirkan. Jadi kamu terjebak oleh pikiran-pikiran yang belum tentu itu real. Ya, asumsi kalian sendiri. Tapi kalau tingkah laku kalian sendiri, artinya kalian terjebak oleh tipu muslihat kalian sendiri di situasi yang stagnan itu.
Dan bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Emperor. Kalian merasa dan kalian berpikir pun kalian punya andil dan kekuasa atas hidup kalian sendiri, atas pilihan kalian sendiri. Ini energinya Aries. Di dalam hubungan kalian ya, kalian mampu, kalian yang ambil keputusan. Tapi di sini ada ego dan pride. Ingin selalu mengontrol, menguasai. Ya. Egonya ketinggian juga kadang-kadang si Emperor ini. Pride-nya juga. Ya. Jadi demi ego dan pride-nya mungkin dia tidak akan melakukan sesuatu. Sombong, arogan. Ya. Ingin menguasai berdasarkan apapun, karena Emperor itu dia memberi peraturan, dia menetapkan peraturan, dan dia juga berdasarkan ego dan pride-nya ya. Dia ingin mengontrol outcome sesuai dengan peraturan dan kondisinya yang menurut dia itu pantas di dalam relationship-nya dia, di dalam hubungannya dia dalam relationship ya. Ekspektasi kalian di M, kalian punya kekuatan dari dalam, kalian punya willpower. Ini energi Leo. Ini kalian juga punya dukungan dari network kalian, dari teman-teman kalian, dan punya harapan-harapan juga tentang kedepannya, misi kedepannya. Dan challenge-nya adalah Two of Swords. Kalian untuk belum mau menerima kenyataan, apapun kenyataannya saat ini, tanpa berpikir positif ataupun negatif ya. Kalian belum bisa menerima sebuah kenyataan yang kalian insist, kalian anggap itu sesuatu membingungkan, padahal kalian hanya tidak ingin melihat atau menerima sebuah kenyataan kondisi kalian sendiri, karena tidak adanya komunikasi yang terbuka ya. Dan kalian terjebak oleh asumsi kalian sendiri, tidak adanya komunikasi, kalian bingung. Dan kalian dengan segala kekurangan komunikasi, terjebak dalam asumsi dan pikiran kalian sendiri, kalian mencoba mengontrol keadaan dan berharap mendapat dukungan dari sekitar dan mempunyai kekuatan untuk menghadapi apapun yang kalian harus hadapi. Saat ini kalian adalah sedang mengamati, mencermati segala opsi yang ada dan apa maunya kalian tentang kebahagiaan itu sendiri. Energi alam bawah sadar kalian adalah kalian ingin move on. Six of Swords bawahnya, tapi kalian masih belum bisa melepaskan
kalian masih ingin mengkontrol apapun yang kalian klaim, apapun yang kalian punyai, miliki. Kalian tidak mau kehilangan, tapi kalian harus memutuskan dan memberi batasan-batasan itu, dan mengupayakan apapun yang memang harus diupayakan. Karena sesuatu harus diakhiri atau sesuatu harus diperbaiki untuk mendapatkan kemenangan, pencerahan. Sesuatu harus di cut, dipotong, dan di-clearin, dijelaskan melalui komunikasi untuk memulai apapun sesuatu itu menjadi nyata. Wow, oke. Apa kata gadis guidance, advice dari gadis guidance untuk Libra DM? Nasihat untuk DM. Libra, Divine Masculine untuk sikonnya. True love. The romantic stirrings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. Perasaan romantis yang ada di hati kamu sudah meminta semesta untuk mengantarkan, menghadirkan cinta yang besar ke kalian. Kalau itu yang membuat kalian bingung, petunjuknya adalah apapun yang kalian pikirkan itu adalah cinta true love kalian. Apa yang DM dan semesta ingin ucapkan? Energy flows where my intention goes. Energi mengalir kemana niat saya mengarah. Dimana kamu arahkan niat kamu, gitu loh bahasanya kan. Ya, energi akan mengalir kemana kamu mengarahkan niat kamu. Gitu. Alright, di M, sekarang di F ya, di F. Bagaimana kamu melihat situasi kamu? Nine of Pentacles kebalik. Kalian merasa tidak percaya diri. Kalian merasa tidak kurang mumpuni. Kalian merasa kurang. Kalian merasa tidak mandiri, masih bergantung, masih belum bisa melepas, masih belum bisa berjalan sendiri. Kalian masih merasa kekurangan, entah itu resources, support, dan kalian masih merasa terikat. How
do you feel about this connection? Bagaimana kalian merasakan, apa yang kalian rasa tentang hubungan kalian? The Queen of Swords. Ini ratu ya, ratu yang akan melakukan atau berkata sesuai apa yang dia rasa, apapun berdasarkan kebenaran dia akan mengatakannya, dan dia tidak akan segan-segan untuk memutuskan yang memang sesuatu itu sudah tidak berfungsi lagi atau tidak benar atau tidak tidak sejalan dengannya. Ya buat gue itu personally energi Libra. Mungkin kalian berurusan dengan Libra. Maksud gue seorang Libra yang lain selain diri kalian sendiri ya. Ya mungkin ini di F-nya, ini energi di F ya, energi di F ya. Dia akan memutuskan apapun yang memang tidak sesuai dengan yang menurut dia itu adalah benar, kepercayaan dan keyakinannya. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Kalian memulai sesuatu yang nyata. Kalian punya pekerjaan baru, kalian punya mungkin kontrak baru, rumah baru, punya properti baru, peluang baru. Okay. Dan ekspektasi kalian adalah kepercayaan diri, mampu determinasi yang tinggi untuk mencapai apapun goalnya kalian, target kalian sendiri. Seksi, menyenangkan. Ini energinya Leo, by the way. Ekspektasi kalian istilahnya menjadi inspirasi buat orang-orang sekitar kalian, network kalian, teman-teman kalian ya. Bahkan harapan-harapan kalian sendiri adalah menjadi inspirasi buat orang-orang sekitar kalian. Challenge-nya adalah The Hangman. Kamu stuck, kamu digantungin. Energi Pisces. Di kebiasaan-kebiasaan kamu dan bagaimana kamu melayani orang lain dan bagaimana kamu menggunakan waktu kamu, efisiensinya, kebiasaan kamu sehari-hari. Kamu selalu self-sabotage mungkin, self-sacrifice mungkin, mengorbankan diri sendiri selalu, atau kalian selalu tidak mau menerima, tidak mau melihat kenyataan bagaimana apa adanya. Dengan mencoba membeli waktu selalu, delay, postpone, procrastination. Dan bukan kebetulan di bawahnya Two of Swords-nya DM. Kalian digantungkan oleh mereka yang tidak bisa atau tidak mau menerima kenyataan, dan kalian pun berkorban. Dia berkorban untuk mencoba memahami mereka yang tidak bisa melihat kenyataan. Dalam cuy.
Dan kamu sekarang ada di posisi tidak seimbang di F. Karena kamu selalu berkorban. Sudah saatnya kamu untuk menerima, tidak lagi memberi. Dan energi secara keseluruhan, energi alam bawah sadarnya di F, di Empress. Karena dia merasa, ini Divine Feminine ya, ini Divine Feminine. Libra. This is your energy, ini energi kamu sendiri. Tapi ini di sini juga sebagai orang ketiga, The Empress. Dan kamu siap melahirkan ide-ide baru, situasi baru, suasana baru, kondisi yang baru, produk baru, project baru, bisnis baru. Kamu siap melahirkan semua itu. Di bawahnya ada Page of Cups, ingenuine, ya, kepolosan, ketulusan, mungkin beberapa dari kamu punya ada hubungannya dengan seorang anak. Beberapa dari kamu menanti permintaan maaf. Sebelum bisa moving forward. Karena keadilan harus ditegakkan. Energinya Libra, kamu sendiri. Untuk memulai sesuatu yang baru. Kalian diminta untuk merenung lagi, melihat lagi, merevaluasi apa itu kebahagiaan buat kamu. Gak ada yang namanya sempurna. Apa yang namanya sempurna? Bahagia buat kamu. Ada harapan-harapan, destiny, fated, takdir. Ini energi Aquarius, by the way. Ada healing. Udah cukup. Ini bisa juga energinya Taurus ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang berhubungan dengan seorang Taurus. Atau ini energinya adalah tentang intimacy, seks, merging, ya, warisan, properti. Bagaimana ini partners resources ya. Bagaimana kamu berbagi, sharing dengan orang lain. Khususnya di sini relationship. Kamu bisa berbagi secara adil nggak? Menerima, belajar menerima, nggak hanya memberi. Apalagi untuk waktu dan energi kamu ya. Apa kata Goddess Guidance, advice dari Goddess Guidance untuk Libra DF?
Athena, inner wisdom. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Percaya apa yang kata hati kamu bilang. Dan ambil tindakan yang sesuai tanpa delay. Aduh, gue lupa mulu delay apa sih bahasa Indonesianya. Tanpa ditunda, tanpa menunda. Apa kata universe dan the F? I choose love no matter what. Cakep. Oke. Cinta, godaan, atau karmik. Sekarang energi secara keseluruhannya adalah the wheel of fortune. Sesuatu harus sudah berakhir. Untuk ini completion ya, sesuatu yang ending dan memulai yang baru. Karma itu harus berputar. Karma yang sudah lawas sudah harus ditutup dan memulai karma yang baru. Energinya Jupiter, mungkin ya, bisa Pisces, bisa Sagittarius. Artinya adalah di kesehari-harian kamu, kebiasaan kamu ya, kesehatan kamu, ini semua mempengaruhi dan ngeblok keberuntungan kalian dan wisdom kalian, dan bagaimana kalian memperluas wawasan dan pengetahuan kalian, bahkan juga keterampilan kalian. Itu semua keblok karena cara berpikir, karena kesehari-harian kita, kebiasaan kita dalam sehari-hari, dan kesehatan kita juga. Bagaimana kita menganalisa, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita melayani orang lain, dan bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Bagaimana kita di dalam romance, bagaimana kita dalam love affairs, dan bagaimana kita bersenang-senang. Untuk memulai suatu karma yang baru, kita harus mengelarkan, menutup ke karma yang lama. Di bawahnya ada Temperance, energinya Sagittarius. Healing, being flexible, mampu beradaptasi. Di bawahnya ada Four of Wands, fondasi, struktur, rumah tangga, properti yang tidak memuaskan itu, yang tidak membuat kamu happy. Kamu ingin memulai sesuatu yang baru, mengekspresikan diri, siapa kamu sebenarnya. Ingin memulai sesuatu yang baru dan nyata ya. Ingin beli rumah baru, properti baru, tapi kamu merasa kehilangan. Sudah cukup.
Sorry. Maaf. Oke. Untuk love, lust or karmic, ya. Energi pertamanya adalah hermit kebalik. Jadi di hubungan kalian ini ada silence, ada ghosting, ada kalian baru keluar dari merenung, mengisolasi diri. Seakan-akan kalian sudah menemukan jawaban. Saatnya untuk berkomunikasi. Mungkin kalian berurusan dengan seorang Capricorn, Saturn, Pluto, dan Mars square Saturn ya. Jadi tindakan kita itu akan dengan karma ya, karena Saturn bawa karma. Capricorn itu buat kalian di rumah, home, family, self care, fondasi, dan termasuk emosional kalian. Kalian sudah harus mulai memikirkan diri kalian sendiri, self care, self nurturing ya. Energinya adalah kalian fokus pada diri kalian sendiri. Lihat aja si Queen of Pentacles ini bagaimana dia merasakan dirinya sendiri penuh. Sedangkan ini Virgo yang kebalik. Ini energinya kalian baru saja keluar dari kalian baru saja menutup karma yang lama dan memulai karma yang baru. Kalian baru saja mengakhiri sebuah relationship dan kalian ingin merasakan sepenuhnya diri kalian sendiri saat ini. Dan kalian lagi berpikir bagaimana kalian akan mengkomunikasikan, mengekspresikan diri, dan bagaimana kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kondisi, keadaan, situasi yang baru dengan yang ide-ide yang baru, dan ini mungkin ada hubungannya dengan love affairs, percintaan, dan bagaimana kalian ingin membangun masa depan kalian. Wow, nice. Oke, kita lihat Goddess Guidance, advice untuk Libra, love, lust, or karmic. Libra, advice for Libra, love, lust, or karmic. Oh, look at that. Bust, independent. Your independence is a foundation for your strength and success. Jadi kemandirian kalian adalah fondasi untuk kekuatan dan suksesnya kalian sendiri. Baca nggak? Bisa kebaca nggak maksudnya? Nggak fokus tapi ya Bu. Ya, udah gue ini kan. Okay, so karmik yang sudah kelar jadinya. Apa kata universe untuk Libra?
Di sini kalian memang harus fokus pada diri kalian sendiri, lebih nurturing diri kalian sendiri ya. Kalian diminta untuk independen, being single. Dibalik, kalian mampu dari begini ke sini adalah self care. Apa kata universe? The key to prayer is to forget what I think I need. Wah, kunci kunci dari sebuah doa. Nah, ngomongnya gimana sih translate-nya? Kunci dari doa adalah melupakan apapun yang saya pikir saya butuhkan. Jadi ini sama saja lepaskan kontrol akan segala kebutuhan yang memang mengikat kita. Melupakan karena kita suka terjebak oleh pikiran-pikiran kita sendiri tentang kebutuhan kita yang sebenarnya kadang bahkan sering ya adalah tidak kita butuhkan gitu. Cuman karena kebiasaan kita membutuhkan, jadi kesannya kita butuh padahal tidak. Gitu maksudnya. Melupakan. Jadi kita mencoba untuk detach, melepas apapun itu yang sekiranya mengikat kita karena kita merasa kita tidak bisa hidup tanpanya gitu. Ya kalau tempat tinggal ya kudu ya. Ya enggak? Oke Libra, semoga berguna ya. Kalau emang kalian suka, I do appreciate jempolnya ya, likes-nya, komennya ya. Kalau kalian ingin berbagi antara kalian juga mungkin di komen tentang keadaan kalian sendiri, sangat bantu gue juga kalau emang resonate atau enggak ya. Dan makasih juga kalau mau share ke yang lain kalau emang itu resonate ya. Untuk yang baru kali ini Mbak join di Fortune Star 222, dan kalau kalian suka jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk kalian semua yang mau support channel supaya gue punya lebih memperkaya supply gue juga bisa, makasih banget. Ada link PayPal atau rekening gue di box description. Sampai ketemu di minggu depan, di bulan selanjutnya adalah Virgo season ya. Dah.